Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
Klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan, dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam, selamat berjumpa lagi ya di acara rutin kita, Weekly Start Chart, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Ibu Linda Lee. Selamat malam, Linda. Selamat malam, Pak Fatih. Ya, jadi Linda ini pemegang CFTA pertama di Indonesia, pemegang perempuan pertama ya. Iya. Nah, bisa cerita nggak sedikit tentang pengalaman ya, pengalaman mengambil CFTA itu susah nggak sih? Susah. Hmm, Jadi CFT itu dalam bahasa Inggris ya, Pak, kan ya ujiannya ya. ya, karena sertifikat internasional, terus buku-buku literasi yang harus kita baca juga dalam bahasa Inggris. Ya. Buat saya yang pada saat ngambil CFT itu udah lama selesai kuliah, udah lama nggak belajar. Jadi untuk membuka buku-buku, bahkan ini buku yang dipelajari kan buku analisis teknikal yang bahasanya itu beda dengan bahasa Inggris yang biasa, bukan bahasa film gitu ya. Jadi Oke. tantangannya itu bahasa Inggris dulu gitu. Nah, setelah itu ya mempelajari materi-materinya. Jadi kalau buat saya sih susah, teman-teman. Ya. Oke, agak putus-putus ini ininya. Ya, oke. Itu Mm-mm. bisa maksudnya bisa dilakukan sales itu sel baru boleh pakai gelar CFTI di belakang nama kita. Ya. Oke. Nah, eh, waktu itu ini nih saya apa? eh, Linda ini salah satu murid saya, tapi ini luar biasa ini Linda ini karena selain belajar sama saya, dia belajar kemana-mana. Semua kalau ada guru langsung dia belajar, dan sekarang ilmunya menurut saya jangan-jangan udah lebih banyak dari saya nih, karena dari ilmu-ilmu yang lain diambil juga gitu ya, dan bukunya juga udah berapa? 6 sekarang. 8, Pak. Oh ya, telat melulu. Saya tahunya telat melulu. Nah, ya, dan sekarang ini mengajar ya di kelas-kelas RTA dan CTA ya. Iya, sama Pak Arya Santoso ya. Jadi waktu ngambil CFTI itu saya bareng sama Pak Arya Santoso, jadi belajar bareng juga. Sekarang juga ya diajak ngajar di CSA Institute, ya tempat Pak Arya juga ngajar RTA, ngajar kemarin terakhir kelas CIB, kayak gitu, kelas-kelas teknikal yang ada di situ. Oke, ya, jadi ada sertifikasi internasional ya, CFTA gitu ya, itu ngambilnya ke IFTA ya, International Federation of Technical Assistance. Kemudian ada kelas-kelas sertifikasi yang diakui sama pemerintah kita, antara lain RTA, CTA ya, seperti itu. Jadi RTA itu full teori lah lebih kurang ya, teori analisa teknikal, sedangkan CTA itu teori tambah praktek ya, dan beberapa poin-poin lain ya, kira-kira gitu ya. Oke, luar biasa. Baik,
Gimana nih market kita nih, Linda? Kalau kita lihat kan, waduh, bagus atau jelek sih? Gimana kira-kira? Mau share Kalau screen? oh iya, Coba-coba. silakan. Silakan. Saya share screen ya. Oke. Ya. Ya, kalau market kita seperti terakhir kita juga Zoom ya, saya sama Pak Alfati juga kalau jangka panjang baik ya, jangka panjangnya tetap uptrend gitu ya. Target-targetnya masih ada, cuma kan di dalam perjalanannya tuh pasti ada naik turun gitu ya. Nah ini yang ya saya suka iseng gitu, bikin-bikin skenario sendiri kalau misalnya lagi market udah nyampe targetnya, terus gimana lagi. Ini iseng-iseng coret-coret saya waktu Juni ya, waktu koreksi di Juni. Koreksi saya perkirakan sampai 6507, tapi sampai kisaran 6562 market sudah berhenti gitu. Nah, kemarin saya sempat ya iseng-iseng lagi gitu ya, coret-coret gitu bikin skenario. Di sini ya kan udah naik banyak gitu ya dari Juli sampai bikin all time high lagi ke September dan sekarang turun. Masih kalau saya melihatnya sih masih wajar ya. Kalau di sini oret-oretan saya ya di kisaran sampai 6.900 sekian gitu ya. Dan kemarin udah nyampe, terus dia sempat rebound, dan memang kalau dilihat di sini lebih detail lagi ukuran Fibonacci saya. Di sini dia belum bisa melewati level Fibonacci 7153. Nah, di sini. Jadi, untuk beberapa waktu ke depan, kalau menurut pendapat saya, market ada potensi untuk dia bergerak sideways di kisaran 6944 sampai 7153. Either dia sideways atau kalau misalnya level 6944 ini ditembus, maka ya harus bersiap hati gitu untuk dia menguji tangga atau ruang atau lantai berikutnya yang di bawahnya, yaitu di kelas 6842, 6791 sampai 6696. Jadi sementara ini dia masih ada di lantai ini ya, 7153 sampai 6944. Begitu sih view IHSG menurut saya, Pak Alfati. Oke, barangkali mau sharing ke teman-teman di sini satu dua saham barangkali atau tiga yang kelihatannya lagi menarik ini. Oke, iya. Jadi ada beberapa saham yang saya perhatikan ya. Di sini ada Inco gitu ya. Inco ini ya kalau dilihat pakai analisa teknikal sederhana, dia baru break daripada downtrend line di sini, tapi kalau dilihat ya candle-nya kan masih sesak napas gitu ya kayaknya. Mungkin ini menarik juga kalau misalnya mau ditunggu pas pullback juga oke gitu ya, masih ada ruangan sedikit menuju sekitar area 7.000-an sampai di sini gitu ya. Berikutnya saya memperhatikan ini ADMR. Ya, bentar, agak kelola. Nah, ini karena dia udah sempet naik tinggi ya waktu itu all time high, ini kan saham baru IPO, kemudian dia sideways lama ya. Nah ini ya trading singkat boleh, mau yang swing juga bisa. Jadi saya memperhatikan ini buat trading 1-2 hari, range-nya ya ada lah gitu ya. Saat ini dia masih tertahan nih, teman-teman, ini masih tertahan di trendline jangka pendeknya di sini gitu ya. Kalau misalnya mau menunggu, mungkin ya bisa di sini di kisaran di MA20 di 1827 ya. Sabar aja sih kalau di sini sih
ya lagi turun berapa nih 5 hari, ya udah tunggu, ini kan baru hari pertama ya 2-3 hari lagi kira-kira gitu. Jadi kalau dia sampai break di 1980 ini, targetnya masih ada sekitaran di 2100 sampai 2200 gitu. Ini untuk si ADMR ya. Paling yang ketiga yang saya tadi sempat perhatikan si ini ya, PNLF ini kan bentar kelola. Nah, PNLF ini dia kan all time high-nya di kisaran di sini ya, bentar ya, saya pakai yang ini kalau nggak salah. Udah balik sini aja dah. Bentar. Nih. Ya, ini di kisaran ini. Di 470. Nah, sekarang kan 585. Ini baru bikin all time high gitu loh si PNLF ini. Jadi bentar ya. Nah, daily kan kayak gini. Jadi kalau misalnya ya ada pullback ke kisaran-kisaran sini, kalau mau riding ini kan all time high gitu ya, belum ada tanda-tanda balik arah yang gimana sih, masih pullback sederhana. Jadi saya pikir ya ketiga saham ini ketika nanti market merah-merah gitu ada pullback, ya ada baiknya juga ditunggu di MA20-nya. Gitu sih pendapat saya, Pak Al-Fatih. Boleh bantu saya nggak satu pertanyaan? Jadi ini di layar saya belum share screen ya, tapi di layar saya ini ada 7 orang penanya BRMS. BRMS. Nah, BRMS. Ada BRMS dan Bumi. Mau pilih mana nih? BRMS atau Bumi bahasnya? Ya, udah diketik BRMS nih, Pak. Ya, udah lanjut. Ya. Lagi batuk-batuk nih. Iya, Pak, baru Hujan-hujan mulu sembuh. nih ya. Iya. Oke. Ya, baru sembuh nih, baru mendingan. Iya. Oh. Jadi BRMS kemarin kan ya gini ya teman-teman, ngelihat ini kalau mau dilihat head and shoulder, tapi headnya ya shouldernya panjang banget, tapi ya udahlah pokoknya mau head and shoulder bisa, mau apapun kelihatannya, kalau saya sih lihat ini head and shoulder. Jadi ini kalau dilihat, ini saya ukur seperti ini, berarti ini adalah neckline-nya, dan ketika dia breakout maka bentar saya buka Fibonacci-nya. Nah, ini ya Fibonacci-nya. Ini ya. Kalau saya ukur seperti ini, maka targetnya sih di 112 nih. Kalau pakai ukuran Ini belum di share screen ini, coba. Oh, maaf. Ya, Pak. Oke. Nah, ini ya BRMS, teman-teman. Ini bentukan BRMS di chart saya. Ini tadi saya bilang kalau mau dilihat head and shoulder, ini right shoulder, ini head, ini left shoulder. Mungkin nggak sempurna bentuknya, tapi ya udahlah, saya anggapnya kayak gitu. Dengan neckline-nya seperti ini dan di break di sini, maka targetnya kalau misalnya head and shoulder adalah setinggi daripada head, maka kalau dihitung targetnya itu ada sekitar 112 gitu ya. Nah, kemarin kan dia sampai di kisaran Fibonacci di sini ya, 161.8, dan di pengukuran yang lebih detail dia udah sampai di sini, dan ada candle reversal. Nah, kalau menghitung reversal seperti ini, next-nya bila dia bisa break ya, dari bertahan di atas 161 ini, mungkin dia akan menguji ini nih area 178 dulu gitu ya. Kalau enggak ya mungkin dia akan sideways di kisaran ini ya. Kalau enggak juga ya mungkin bisa pullback lagi. Tapi kelihatannya sih gitu. Ini kan juga ada gap di sini. Jadi ini udah nyampe dari target penguatan sementaranya sih kalau lihat BRMS seperti itu. Pokoknya kalau 161 di break ya dia akan menguji level bawahnya lagi 148 136
Gitu. Ya jeleknya kalau 136 ditembus ya welcome ke sini. Begitu sih Pak, kalau view-nya saya. Oke, baik-baik. Ya, terima kasih. Linda juga habis ini harus ada Zoom lagi, jaga-jaga Ya, suaranya. ya Jadi, Pak. oke, terima kasih banyak ya atas apa namanya view-nya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Jadi kalau misalnya Linda mau live dulu, silahkan ya. Mau live dulu silahkan. Ya, Terima kasih makasih Pak. banyak. Ya, sama-sama. Makasih Pak Fatih. Yo. Teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk membahas saham-saham yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Saya share screen, mohon izin. Ya, ini sudah screen-nya udah kelihatan. Nah, apa namanya? Oke, ini banyak pernak-pernik yang harus saya geser-geser. Zoom ini kan banyak sekali ya ininya alat bantunya. Tapi ketutupan malah jadi apa yang kita mau bahas. Oke. Oke, nah jadi kita kan biasanya ada dua sesi ya. Satu tanya jawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di chat, dan kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Sorry, pertama pertanyaan yang ditanyakan pada saat pendaftaran dan yang kedua pada saat apa namanya chat ya. Jadi yang ada di chat kita bahas ya bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, maka pertanyaan-pertanyaan langsung di chat akan kita jawab. Nah, ini karena pertanyaannya udah banyak dari chat, mungkin kita akan mulai aja dengan chat ya. Oke, tadi sedikit sudah dibahas ya tentang BRMS. Nah, mungkin kita view sedikit, barangkali ada perbedaan view ya. Jadi di sini kalau saya melihatnya dari pola ya, dari pola penurunan yang ada ini itu ada satu channel ya. Nah ini dia sudah kembali naik di atas support channelnya. Jadi kemungkinan memang akan bergerak dulu antara 160 sampai dengan 180 ya. Jadi kalau turun di bawah 160 itu sinyal bahaya ya. Tapi saat ini cenderung dia menguat dulu ya ke arah 177, 180, baru kemudian kalau sentimen market masih positif ke arah 198 ya 200 begitu ya. Ini kebetulan ada yang tanya BRMS pada saat pendaftaran, tapi juga saya lihat di chat juga banyak yang bertanya. Jadi saya jawab juga sekalian ya. Juga ada yang menanyakan em, Bumi sekalian aja ya, karena ini ada BRMS sekalian Bumi, saya tanyakan, saya jawabnya. Oke, Bumi Resources. Kalau tadi Bumi Resources pakai mineral, sekarang Bumi Resources ya. Jadi kita lihat ini satu pola down channel ya dari awal September itu sudah breakout ya. Jadi sudah menjadi tren naik, dan kalau kita lihat targetnya, maka dari pola yang di break ini itu targetnya ada pertama ini udah sampai ya, harga tertinggi ini udah tercapai. Kemudian yang berikutnya ini Fibonacci ya, Fibonacci dari terendah kemarin terendah di bulan apa nih di ketutupan. Oke, ini saya harus geser. Jadi saya buka chatnya, tapi karena saya buka chatnya malah ini saya ketutupan apa. Oke, dari Maret ya, dari Maret sampai yang tertinggi kemarin di September itu apa namanya? Dia tertahan di angka 618 ya, di 618 tertahan dan mulai rebound. Nah, ini targetnya itu ke arah 198 220 sampai dengan 240 24 246 ya. Nah, itu target-targetnya, dan supportnya ada di 170 169 gitu ya. Ini untuk Bumi Resources. Oke, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, tentang ADMR, mungkin saya taruh di sini aja kali ya. Nah, jadi saya ngeliatnya nggak kiri kanan, nanti geleng-geleng. Oke,
Nah, saya juga chartnya bisa bikin sedikit lebih lebar. Nah, oke ya. Oke, ya, ada pertanyaan-pertanyaan di luar chart dan analisa tadi karena kita udah sebut tentang sertifikasi RTA dan CTA. Jadi RTA itu level awalnya dan CTA yang kedua. Itu Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya di CSA Institute. Jadi kalau Bapak Ibu follow Instagram saya, di sana di link bio saya itu nanti kalau Bapak klik nanti ada di sana untuk kalau mau daftar CTA ya. Dan sama sekuritas juga eh, secara rutin mengadakan technical trading course ya, di mana teorinya kita ambil dari RTA sehingga yang mengikuti technical trading course itu bisa melanjutkan untuk mendapatkan sertifikasi RTA ya. Jadi itu. Oke, kemudian ada pertanyaan. eh Ya, selain chat ya, sebelum chat. Nah, ada pertanyaan nih, karena kita udah beberapa kali mengumumkan bahwa nanti Bapak Ibu bisa trading langsung melalui TradingView ya. Jadi ini aplikasi charting TradingView, dia bisa free dan fasilitas yang free aja udah cukup bagus ya. Itu kita masih on progress ya, Bu Kristanti gitu ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin bisa connect. Jadi kita memang sedang mengkoneksi ya aplikasi dari TradingView dengan aplikasi dari Samuel Online Trading ya, Star. Nah, jadi nanti Bapak Ibu eh, enter di TradingView itu ordernya langsung masuk ke Star, tapi on progress ya. Nanti selalu ikuti sosial media sama sekuritas, sosial media saya pasti akan segera diumumkan kalau sudah eh, online ya, sudah nyambung gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut. Ini banyak sekali pertanyaannya, Pak John. Selamat malam. Mau tanya ADMR, Friend, dan Arto. Kebetulan yang bertanya melalui melalui pas pendaftaran juga ada ADMR. Kita lihat. Ya, kita lihat ini dia sedang dalam channel naik ya sebenarnya. Ini wajar ya di harga-harga tertinggi ini ada tekanan-tekanan jual ya, buntutnya panjang di atas ya daripada bodinya. Mungkin akan koreksi dulu kalau kita coba kasih alat bantu. Nah, ini di daerah-daerah 17. Oke, kita geser sedikit. Di area-area 1800 lah ya, itu ada suatu support sana ya. Jadi range-nya situ dan atasnya sekitar 2050 ya, 2060. Jadi ini trading buy ya, trading buy. Jadi batas resikonya kalau turun di bawah 1770 untuk ADMR. Oke, kemudian friend. Ya, friend, kita melihat ini kan trennya lagi tren turun, ya masih konsisten. Maksudnya setiap kali mencoba menembus resistnya dia masih turun terus ya. Dan ini juga ada sebuah support yang kemudian terlampaui sehingga target berikutnya ada di support ini ada di sekitar 75 dan kalau 75 ini tembus pun masih ada area-area support di daerah sini ya di 71 ya. Jadi tren penurunannya tuh masih kelihatannya masih panjang ya. Kecuali kalau dia berhasil naik di atas 82, nah itu ceritanya mungkin lain ya, agak berbeda gitu ya. Jadi sekarang lagi tren turun, sedikit konsolidasi tapi kemudian lanjut turun, kemungkinan ke arah 75 sampai dengan 71 ya. Untuk Friend begitu ya Pak John, kemudian Arto, Arto. Ya, Arto ini juga hampir sama ya. Ini channelnya lagi tren turun ya. Ini sempat tembus ya, tapi ketahan lagi dari support yang sebelumnya ya masih turun lagi. Nah, jadi ini juga saya lihat ada satu perubahan tren turunnya ya, di mana yang tadinya curam sekarang sedikit melandai gitu ya. Tapi ya jadi mungkin ini saya kecilkan dulu, saya bikin tipis ya sekarang karena dia sudah agak berubah berbeda. Nah, mungkin saya juga kasih ini jadi garis-garis ya supaya nggak terlalu
menyita perhatian. Oke. Ya, jadi masih tren turun. Nah, ini resistnya ada di 6925. Kalau dia berhasil tembus di 6925, sentimen negatifnya akan berkurang. Tapi saat ini masih punya potensi ke arah 6475 sampai dengan 6250 ya untuk Arto. Begitu ya Pak John. Oke, Pak Afif, Bumi. Tadi udah ya Bumi, ya. Bumi yang tanpa mineral, udah ya. Oke, tentang investasi itu tadi udah ya. Friend dan NFCX, Friend. Udah tadi ya, Friend. Kemudian NFCX. Wah, ini trennya naik ya. Target pertama sudah mendekati, jadi kita harus agak hati-hati. Oke, nah, sorry. Nah, ya. Dan ini ada pola candlestick doji ya yang ada di dekat-dekat resistance. Jadi kemungkinan akan koreksi dulu gitu ya. Koreksinya supportnya di sekitar 11.575 ya. Tapi upside-nya masih ada. Mungkin aja dia masih lanjut tren naik ya. Jadi kalau besok dia masih naik, maka resistance-nya adalah 13.750 sampai dengan 14.750 ya untuk NFC. Target dari pola yang ada sebelumnya pun ada di sekitar 14.250 ya, area-area sini. Itu oke ya Pak Bu Rini, Kak Rini. Kak Mulia, UNTR Telkom. Oke, UNTR tren naiknya udah tembus ya. Dan sekarang kita coba lihat ini ya, channelnya ada di sini. Ya. Jadi selama dia tidak berhasil tembus di atas 33.600, 33.450, apalagi kalau sampai turun di bawah 32.600 itu harganya bisa lanjut turun ke arah 31.475 ya. Ini karena ini channelnya masih turun seperti itu ya, itu UNTR. Kemudian Telkom, TLKM. TLKM juga ini sebenarnya dia sempat ada satu pola-pola support di sini ya. Ini masih sedang menguji ya. Tapi sentimen yang ada ini cenderungnya negatif ini kalau kita lihat dari bulan Agustus ya Agustus akhir ya. Ini channelnya masih channel turun dan ya sekarang ketahan, mungkin dia rebound dulu, tapi sentimennya cenderung akan lanjut. Jadi meskipun rebound ya paling-paling ke arah 4.400 sampai dengan 4.500 ya. Hanya kalau dia bisa naik di atas 4.500, sentimen negatif ini berubah ya. Dan sekarang sentimen negatif terutama kalau tembus di bawah, kalau turun lagi besok ya hari Senin, maka potensi kemungkinan turunnya bisa ke arah 4260 ya, itu area-area di sini 4260, ini ada 43, kemudian 4260 di sini. Gitu ya. Jadi ini untuk Telkom, begitu Kak Mulyadi Mukhlis, kemudian Kak Gautama Yudo, selamat ketemu lagi Pak. Nah, ini Pak Yudo ini salah satu peserta tetap ini, PNLF. Ya, PNLF trennya masih naik ya. Memang di atas ini ada sentimen pola ya dengan jarum panjang di atas ya, ada tekanan jual pada hari itu, hari ini ya terutama. Dan kemudian ya kalau kita lihat dari harga-harga sebelumnya, wah ini udah all time high berarti ya, udah all time high. Oke, kemudian kita ya, jadi ini tren naik, mungkin koreksi-koreksi biasa aja, namanya juga tren naik kan nggak lurus terus naik ya. Nah ini ada sebuah support pertama di sekitar 540 ya, sedangkan potensi naiknya katakanlah
koreksi sampai 540 dan tidak turun di bawah itu mulai naik. Nah, itu kesempatan kita untuk melakukan pembelian dengan target-targetnya ya tertinggi yang hari ini di 615 dan 610 ya, dan selanjutnya di sekitar 660 sampai 700 ya. Ini untuk PNN Financial, PNLF, Emyor. Oke, Emyor. Menurut saya ini chartnya bagus banget ya. Oke. Ya, ini ada satu pola di sini. Ya, ya pola segitiga ya. Dan ini kan sudah break. Nah, ini targetnya ada di ukuran daripada polanya ini gitu ya. Diukur dari tembusnya. Jadi dia punya target kira-kira ada di kira-kira high-nya yang ini gitu ya, di area sini ya, di sekitar 2150 ya. Potensinya kenaikan ke 2150. Batas resikonya ini dari koreksi yang sebelum-sebelumnya ya di opening tadi ya, opening tadi di 2020. Jadi supportnya 2020, targetnya 2130. Nah, bahkan ya kalau kita lihat dengan view yang lebih lebih besar ya, katakanlah dengan weekly misalnya ya. Nah, weekly kita lihat sekali kan masih naik dengan kuat ya. Nah, ini kalau kita coba cari channel-channelnya. Nah, jadi ini masih bisa ke arah 2330 ya. Ini juga ada support daerah sini dan kemudian berikutnya yang relatif sini. Jadi ininya kita coba kembali ke daily. Ya, oke. Ya, jadi target-targetnya tadi kan range tradingnya kan di sekitar berapa nih, 220, 2020 ya sampai 2150. Tapi once ini break ya, ini masih bisa lanjut lagi ke arah 2350, 2340 gitu ya. Ini target jangka menengahnya. Ini untuk Emyor ya, kemudian Aisyah, Aisyah, Aisyah dan kemudian hujan ya Aisyah. Ya, kalau menurut saya Aisyah ini agak-agak mengkhawatirkan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada satu resistance ya. Oke, selamat terkonek kembali, agak-agak lelet. Ya, jadi ini area-area konsolidasi di bulan Maret ya, dan sekarang menjadi konsolidasi juga. Dan kita lihat kalau kita melihat lebih dekat, lebih detail, ya di sini sempat dia mencoba menembus tapi gagal. Jadi masih konsolidasi di level ini. Hanya kalau dia berhasil naik di atas 1882191 ya dengan volume yang cukup kuat dan eh, bertahan di sana. Oke. Nah, ini ya. Jadi Aisyah itu kalau dia berhasil ya dengan baik menembus 193 gitu ya, maka ini akan menjadi uptrend baru melanjutkan yang sebelumnya jadi continuation ya. Nah, ini bisa potensinya ke arah 240 nih untuk Aisyah. Kita lihat di sini. Nah, sini mungkin ada gangguan-gangguan sedikit ya. Kalau yang sekarang kan sudah jadi gangguan nih. Ya, jadi ini harga-harga rendah sebelumnya dan harga tinggi sebelumnya menjadi satu resistance di sini ya. Jadi itu kita lihat juga ya tentang bahwa transaksi-transaksi yang lalu itu akan tetap mempengaruhi transaksi syariat dan oke.
Ya, jadi kalau kita tadi lihat bahwa ini sedang konsolidasi ya, tapi once dia tembus targetnya tadi ke 240, 240, tapi ada beberapa resist dulu yang bisa menghambat kenaikan di 199, 210, dan 228 gitu ya kira-kira. Begitu ya Pak Gautama. Oke. Kak Novit Lingga, SMDM dan Raffi Ahmad, SMDM. Oke, saya lihat ini sedang menguat ya dengan channel naik ya. Wah, karantina padahal jauh-jauh. Oke. Nah ini kemungkinan dia koreksi dulu ke area-area mendekati 378, tapi trennya sedang naik ya. Jadi wajar kalau kemudian dia bisa potensinya ke arah 540 ya untuk SMDM gitu ya. Kemudian Raffi Kreasi Boga. Oke, ini masih menarik ya. Paling tidak dari yang transaksi saat ini ya, kita lihat beberapa kali mencoba untuk turun dan dia naik lagi ya, tutupnya jauh di atas, di bawah low-nya ya. Jadi ini sentimennya lebih bullish ya, ada potensi dia lanjut naik lagi, kembali ke naik lagi. Mungkin ada resistance di 220, 230 ya, 220, 230 sebelum dia bisa lanjut naik. Resistnya mungkin jangka pendek ada di 250, selanjutnya 260, berikutnya lagi di sekitar 290 gitu ya. Jadi ini batas risiko di harga low sekarang, yaitu di 202 ya, 202. Volumenya juga lumayan oke ya. Oke, ini Raffi. Kemudian Kak Dian, mohon view PNBS. PNBS. Oke. Nah, ini bagus nih. Ya, kita udah pernah bahas beberapa waktu yang dulu ya. Jadi polanya adalah satu pola triangle ya dari Juli Oktober, dan kenaikan ini akan menguji dulu level-level 92 sampai dengan di sekitar 95, 92, 95, lanjutnya nanti ke arah 102 ya. Ini untuk PNBS. Batas risiko di mana? Ya mungkin kita batasi jangan terlalu jauh di sekitar 85, dan kemudian nanti mulai bebek kalau dia di bawah 80 kalau sampai terjadi koreksi-koreksi ya. Saat koreksi wajar itu sampai dengan 85 ya, potensinya masih lanjut naik ya, masih bisa naik. Oke, Pak Slamet Haryadi, Raja Kol. Wah, Raja Kol, siapa Raja Kol? Oke, Raja Rukun Raharja. Oke, nah ini kita melihat bahwa Rukun Raharja ini sedang konsolidasi, tapi di harga tinggi ya. Jadi ini kita harus sangat hati-hati ya. Apalagi ini sudah gagal membentuk harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kebetulan pas di resistance harga tertinggi sebelumnya ini, gitu ya, yang di 18 Agustus ya. Jadi dia ketahan. Nah ini ya sekarang ini daerah support ya. Support berikutnya kalau tembus, sorry, ada di 1000 sampai dengan 955 ya, 1000 sampai 950. Nah, antara 1000 sampai 950 itu support penting ya. Kalau sampai tembus maka dia akan menjadi tren turun ya. Pada saat ini memang agak mengkhawatirkan ya. Karena konsolidasi ini terjadi pada saat harga sangat tinggi ya, dan kemudian ada satu pola gagal membentuk new high. Nah, ini kurang baik ya untuk secara teknikal. Jadi 1000 sampai dengan 955 itu batas support penting gitu ya. Nah, kalau dia bisa naik lagi di atas 1145, 1200, maka itu akan menjadi hal yang sangat positif buat Raja. Kemudian call. Oke, call. Oke. Jadi kemarin sempat call ini coal ya, coal.
Soal ini sempat membentuk satu pola yang cukup mengkhawatirkan ya, tapi kemudian hari ini naik lagi. Jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut naik ke arah 924. Cuman ini ada satu yang agak-agak gimana gitu ya. Ini kan harganya naiknya dalam 3 hari, tapi volumenya jauh hilang ya. Jadi ini kita harus sangat hati-hati, jaga ketat, karena kalau sampai turun di bawah 448, maka dia bisa meluncur itu, bisa meluncur ke arah 380. Jadi kalau kita coba, ini kan belum berbalik ya, tapi di sini udah apa namanya, udah bisa kita tarik support sini. Jadi supportnya ada di 448 sampai dengan 382 ya, seperti itu. Ini untuk coal, coal. Oke. Kak Rudi, Harum ADMR, Kak Arsada Medco, wis borong di borong-borong. Oke, jadi ada Harum. Oke, Harum kita melihat bahwa dia sudah dalam tren turun ya, dan kemudian naik hanya sekedar menguji resistance, tapi mulai melemah lagi ya. Jadi saya melihatnya ini tren turunnya masih kuat ya. Tren turunnya masih kuat, dan kemudian bisa menguji kembali ke arah 1750, bahkan sampai dengan 1665. Hanya kalau dia naik di atas 1860, maka Harum Energi akan aman dan kembali menguat gitu ya. Harum ADMR tadi bukannya udah ADMR. Ya udah ya, ada Harum Mineral, kemudian ada Harum Mineral ya, yang pasti kita melihat bahwa meskipun channelnya naik, tapi sekarang sedang di harga-harga tinggi ya, paling tidak sejak Juli yang lalu, dan buntutnya panjang-panjang di atas ya, jadi cenderungnya melemah dulu. Sampai 1795 masih aman ya, tapi kalau di bawah itu mungkin tekanan akan berlanjut, dan paling tidak akan konsolidasi di area bawah ya untuk Adaro Mineral. Hanya kalau dia bisa naik di atas 1900, 1905 dan bertahan tetap, apalagi dengan volume, maka dia bisa mencoba lagi harga-harga tertinggi sebelumnya ya. ADMR, kemudian CARS, CARS, CARS. Ya, CARS ini trennya udah turun ya, bisa kelihatan ya, dan sempat 2 hari coba naik tapi masih gagal lagi. Jadi besar kemungkinan dia melanjutkan turun. Ya kalau naik di atas 89 mungkin ada sedikit kesempatan untuk trading ya ke arah 93 sampai dengan 98 ya, tapi saat ini cenderungnya dia masih akan lanjut turun menguji 82, bahkan bisa jadi setelah itu lanjut turun lagi gitu ya, mungkin ke arah 75 ya untuk CARS. Kemudian Adaro Energi Indonesia. Ini menarik ya. 4 kali, 5 kali ya mendapat tekanan di harga-harga tinggi di atas 4 ribuan ini. Kemarin juga ya cukup mengkhawatirkan, ada pola apa namanya, doji ya, morning star gitu ya, atau falling star gitu ya. Tapi yang pasti tekanan jualnya tinggi sehingga tutupnya di level-level bawah ya kemarin. Tapi hari ini dia berusaha naik lagi ya. Jadi ini eh, apa namanya, apakah ini kenaikan hanya sesaat untuk kemudian lanjut kemudian kembali turun ya. Tapi ini menarik ya, kalau yang sebelumnya kan langsung turun, ini langsung turun, ini juga relatif langsung turun. Nah saat ini ada pertempuran di area-area ini ya. Jadi mudah-mudahan aja kita bisa melihat dia tembus di atas 4170, maka targetnya seperti biasa dari ukuran pattern yang ada ini kita ukur dan tembus kira-kira ada di 4360 ya. Jadi ini untuk Adaro. Ya, batas risiko di 4050 Adaro Energi. Oke, Medco. Oke. Hampir mirip ya. Ini tadinya dia dalam channel naik, udah tembus, mencoba naik lagi tapi masih belum berhasil. Jadi menurut saya
dia cenderung akan melemah dulu ke arah 895 sampai dengan 860, dan kalau level tersebut tembus kembali maka bisa lebih lanjut lagi ya. Hanya kalau naik di atas 985 maka sedikit lebih aman lagi untuk Medco. Oke, ini kenapa ya malam ini jaringan agak-agak jelek ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu cara simpel TA yang paling sederhana sehingga kita bisa langsung praktek ya. Ya, em, pertama melihat trennya ya dengan melihat higher high, higher low. Jadi harga terendah dan harga tertinggi berikutnya sama-sama naik terus. Nah itu eh, tren naik ya. Dan kemudian mungkin dengan indikator ya, dengan indikator tuh mungkin seperti moving average atau MACD ya. Jadi selama harga ada di atas moving average atau MACD di atas level 0, maka dia masih tren naik. Jadi bisa menjadi kesempatan ya. Oke, Ambal Dudi, Kak Ambal Dudi, BNI. Nah, ini juga tren channel naiknya udah tembus, dan kalau kita lihat, kalau kita bikin channel baru lagi, eh, nah, ternyata juga udah tembus ya. Jadi channel yang ini udah tembus, kemudian channel yang ini udah tembus juga ya. Jadi kemungkinan dia turun akan besar sekali, dan arahnya itu ke 8575 sampai dengan 8375 ya, 8575 8375. Oke. Resistennya ada di sekitar 8950 sampai dengan 9050, 8950 sampai 1050 ya. Nah, area-area itu kalau yang ditembus maka semakin sentimen positifnya muncul kembali ya untuk Bank BNI, BBNI, tapi saat itu karena pola chart yang ya, jadi pola chart yang terjadi dari NTR. NTR. Oke, jaringannya menjadikan oke, NTR. NTR ini juga sudah keluar ya, konsolidasi tapi cenderung turun dengan target-target di sekitar 31575 ya. Batas risiko kenaikannya yang terdekat adalah di sekitar 33400, dan berikutnya ada di 34100 ya. UNTR, Saratoga, SRTG. Nah, Saratoga bagus ya, naik ya, tapi ya naik dengan apa namanya, resistance itu ada di 2930 sampai dengan 3000 ya, sedangkan batas risiko kalau turun di bawah 25 2720 ya, kalau tembus di bawah 2720 atau 2730 maka itu eh, cenderung turun, lanjut turun ya. Ya, seperti itu. Ini oke. Ini sedang menguji level-level resistance ya. Nah, ini once dia tembus 2870 maka dia akan bergerak mulai tren naik kembali ya. Oke. BBCA, BBCA. BBCA tren turun dengan gap ya. Kita coba lihat channelnya. Oke ya, jadi kalau kita menarik channel itu pertama kalau lagi tren turun dari puncak-puncaknya ya, dan kemudian kita tarik sejajar ke bawah. Nah ini potensi ya, kemungkinan turunnya itu ke arah 8050, kira-kira level tinggi ini 8050, dan harus sangat hati-hati dan ada peluang kalau dia bisa naik di atas 8275 ya, itu untuk BCA. Sekarang cenderung lagi sentimen negatif.
BRMS sudah tadi ya. Penin udah belum ya? PNIN. Oke, ya, jadi ini di area-area tinggi ada sentimen jual, maka ini ada kemungkinan dia bisa turun lagi gitu ya. Hanya kalau bisa bertahan di atas apa namanya, kalau bisa mampu di atas 1445 akan semakin baik ya untuk trennya. Nah ini kita bisa lihat bagaimana garis tren itu sangat-sangat menarik ya gitu ya. Ya kan? Kan kita nggak tahu nih, yang trading kan nggak tahu, cuman beli jual beli jual, totalnya terjadi pola seperti ini gitu ya. Dan ini nggak terlalu bagus ya, ini polanya rising wedge ya, jadi kalau tembus di bawah support-supportnya, katakanlah yang besar itu supportnya ada di sekitar 1275 ya. Nah kalau tembus 1275 dia bisa turunnya jauh lagi ya Bang. Mungkin akan dikonsolidasi ini di 1100 atau dikonsolidasi ini di sekitar 850 830 ya. Ini untuk PNIN. Oke, kemudian BRMS sudah, BRI udah ya kan, BRI udah. Kemudian ya, ini BRI ini sempat kita eh, mendapatkan sentimen atau pola yang seperti reverse head and shoulders ya, dan ini sangat positif. Kenyataannya betul ya naik, tapi setelah konsolidasi ini kok melempem nih 3 hari ini ya, jadi harus hati-hati juga gitu ya. Untuk Bank BRI, Saratoga udah, Astra Internasional. Oke, trennya turun ya, jadi em, kalau kita lihat, coba lihat ya. Nah, gitu ya. Jadi channelnya berubah. Oke. Ya, jadi tren naik dari Juli itu sudah tembus ya, dan yang apa follow transaksi, apa pola transaksi sejak pertengahan Agustus pun sudah tembus ya. Nah ini targetnya kemana? Ini targetnya oke, ya. Jadi udah hampir sampai juga sih. Oke, ada satu support daerah 6275 sampai dengan 6150 ya. Itu sebagai potensi penurunan harga. Ya, asal internasional. Oke, MDKA. Ya, kita udah pernah membahas ini beberapa waktu yang lalu dan ah, kita melihat bahwa dalam down channel ya, dan ini konsolidasi di area-area support ya. Mudah-mudahan kemudian dia bisa naik lagi ya dan tembus lagi area-area di atas 4250-an, maka dia menjadi tren naik ya. Tapi saat ini dia sedang konsolidasi sedikit bernuansa apa namanya? Bearish ya. Nah, bisa kita lihat bahwa meskipun dalam kondisi bearish, ibu ini punya kemampuan untuk mengurut ya. Nah ini, eh sorry, ini channelnya turun. Nah ini lagi konsolidasi ya, daerah support wajar ada konsolidasi. Ini juga sempat ya, ini kemudian konsolidasi. Nah ini kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas 3820, 3770. Karena kalau level ini tidak tembus, maka dia cenderung akan melanjutkan penurunan ya. Ya, ini lagi dalam channel, batas support pentingnya di 3830, 3760, 3720 ini area supportnya ya. Mudah-mudahan dari sini dia bisa kembali naik lagi ya, bahkan mencoba ke arah sini. Oke, MDKA, BRI. Nah, ini jaringan lagi bermasalah. Oh enggak, saya salah ketik. BBRI.
Ya, ini juga, nah ini sedang di titik kritis ya, sedang di titik kritis. Kalau dia tembus di bawah 4420, maka dia akan tren turun dengan target 4270-an gitu ya. Itu BRI. Dewa, Kak Afif, ya tadi Bu Ina ya, Bu Ina tuh langganan tetap juga nih, peserta tetap. Oke. Eh proses dari saham Afif. Pak Kak Afif menanyakan Dewa. Oke. Dharma Henwa. Oke, kenaikan yang ada nih sedang terganggu ya, terjadi gimana open dan close itu lebih kurang harga sama. Ya, kemarin bahkan harga di bawah penutupan. Jadi ini sentimen-sentimen negatif sudah muncul. Dan kenapa ini di area-area konsolidasi sebelumnya ya di bulan Agustus ya. Jadi kemungkinan sih ada koreksi dulu ya, selama tidak turun di bawah 67 masih aman ya, dan apa namanya, kalau sampai tertekan terus, nah mungkin di bawah 62 itu sudah bisa mulai dibeli ya, dan bahkan kalau memang mampu naik di atas 71 dia bisa lanjut ya ke arah 74 sampai dengan barangkali di 77 ya. Ini untuk Dewa. Waduh, pertanyaannya udah 20. ADMR, ADMR. Ada raw mineral udah tadi ya. Oke. Kemudian MLIA. MLIA nih kita bisa melihat ya bahwa trennya lagi turun. Oke. Nah, dengan channel ini nah, kalau dia bisa tembus di atas 555 atau 560 tuh bagus ya. Tren turunnya akan berubah menjadi tren naik, tapi saat ini ada kecenderungan meskipun naik-naik paling sampai ya 550 dan terus turun lagi dan akan menguji ke arah 510. Bahkan kalau sentimen market masih kuat, dia bisa lanjut ke arah 490 ya. Ini untuk MLIA. Oke. Kemudian keren. Oh, kembali ke 50. Ya, jadi ini ciri-ciri tren turun yang nggak bagus ya, ketika buntut-buntutnya tuh panjang di atas gitu ya, lebih sering merah daripada hijaunya, dan puncak-puncaknya semakin lama semakin turun. Nah, ini sebenarnya tren turun. Bahkan kalau nggak dibatasi aturan, ini mungkin turunnya bisa jauh. Coba coba lihat ya. Ini katakanlah channelnya, kemudian kita bikin apa namanya? Nah, ini sebenarnya di 44 ya. Saya nggak tahu apakah di pasar negosiasi ada angka 44 karena biasanya suka ada tuh yang kayak gitu gitu ya. Ini untuk apa namanya, keren. WSGH, WSGH. Nggak ada nih. Oh, W, W bukan M. WSGH. Ya, nggak ada. Salah, salah kali ya. Saya ketik, oke. WSG nggak ada. PSGH nggak ada. Oke ya. Ya, oke. Kita udah apa? MTEL, MTEL. Jadi lagi konsolidasi tapi trennya lagi turun sehingga lebih berhati-hati apa namanya nih, eh, trennya turun ya. Jadi kemungkinan dia rebound sifatnya jangka pendek ya. Ini terlihat berapa kali mencoba naik di atas 735 belum berhasil ya. Tapi once 735 itu tembus lewat, maka dia bisa ke arah 760, tapi juga dengan apa pola chartingnya yang seperti ini ya. Ini MTEL film ya, sedang ada tekanan jual. Ya, kita coba lihat seperti apa. Ah, pas ini di support ya.
Ya, jadi lagi tren naik ya, film. Ini ada tekanan jual ya. Nah, ini penentuan ya. Kalau kita lihat dari harga-harga sebelumnya, ini termasuk ke area-area kritis ya, gitu ya. Dari Juli yang lalu. Ini daerah kritis ya, kalau dia bisa bertahan dan naik lagi, apalagi kalau naik di atas 2.900 itu masih positif jadinya ya. Tapi ya batas resiko di 2.800, karena 2.800 kalau tembus ya bisa kembali ke area-area konsolidasi ini di sekitar 2620 ya. Oke, masih banyak sekali nih belum dijawab. Waktu kita udah habis, BBYB. Oke, ini tren turun ya. Kita bisa melihat tren turun sempat rebound sebentar, tapi lanjut turun lagi. Jadi saya rasa ini masih akan melanjutkan penurunannya. Belum ada tembus juga resistance ya. Jadi ini BBYB, MTK, oke, ini rebound dalam tren turun ya. Ada potensi menuju ke 1710, batas resiko ada di ini yang dekat-dekat aja di 1620 ya. Oke, aduh mohon maaf banget ya Bu Kristanti, Indrawati, Bagas, Ari Nugroho, Putu Wulandari, Pak Dana Wardana, Agus, Pak Marak, ini juga pelanggan, Edo Buntaran, Linda Purwanti, Dana Wardana, oke, Pak Ahmad Fadil, Mulyadi, Mas Rizal, Antonius Probo, Pak Mulyadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Kak Mulyadi ini tentang Superstar ya. Buy sell-nya seperti apa. Jadi kalau kita baru mulai, jadi sama start itu ada di sini kalau di apa namanya di Windows ya, di laptop itu kita masuk ke laptop lalu Superstar. Jadi ini adalah 5 saham-saham top 10 sebenarnya, tapi ini 5 saham yang dianjurkan. Jadi kalau Anda baru buka akun di Sama Sekuritas, itu pun juga ada di link bio saya dan juga star.id ya, nanti referralnya kasih nama saya, maka eh, bukanya begini. Nah, ini ada apa namanya? Ini sebenarnya berasal dari ada sekitar 70 saham yang dipilih secara fundamental, lalu di screening berdasarkan teorinya Tom Dorsey. Nah, ini ketemu 5. Maka kalau kita mengikuti konsisten, kita beli ini 5 ya, rata, dan kemudian nanti kalau ada yang keluar dari list ini kita jual, kalau udah baru masuk ke sini kita beli ya, seperti itu aja terus. Nah, ini kita melihat bahwa kinerjanya tuh dari 2016 tuh 68%, sedangkan ISG hanya 5%. Ya, 5 tahun terakhir 103%, ISG hanya 3,7. Kemudian 3 tahun terakhir itu 93,8 Superstar, ISG 5%. Ya, jadi kinerjanya, ini yang lebih lagi di year to date dari Januari itu sampai 176% ya kinerjanya, sementara ISG hanya 7,5%. Jadi itu ya Pak Kak Mulyadi. Oke. Ya, mohon maaf ya, tidak bisa lanjut lagi, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan tadi ada view dari Ibu Lindali bisa dimanfaatkan, begitu juga view-view yang saya sampaikan dalam waktu 1 jam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan. Dan kalau beruntung, jangan lupa berbagi. Ya, terima kasih, selamat malam.